Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rosid. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang greening speed. Nah, jadi pengertian greening speed ini adalah proses pengintegrasian nilai-nilai keberlanjutan dan lingkungan hidup ke dalam sistem pendidikan vokasional. Jadi untuk tujuannya itu untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki kesadaran ekologis, pendekatan maupun menyesuaikan pendidikan dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya alam. Nah, jadi pengertian green fit ini adalah pendekatan transformatif dalam pendidikan dan penelitian vokasional yang bertujuan untuk mengintegrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek sistem pendidikan kejuruan. Greening speed juga tidak hanya mengubah isi kurikulum, tetapi juga menyentuh cara mengajar, cara belajar, lingkungan fisik sekolah, hingga hubungan antara sekolah dan masyarakat serta dunia industri. Untuk pendidikan kejuruan yang mengadopsi prinsip hijau berfokus pada penciptaan kesadaran ekologis, penerapan nilai-nilai pelestarian lingkungan, dan pembangunan kompetensi teknis yang mendukung keberlanjutan. Konsep ini lahir sebagai jawaban atas tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, eksploitasi untuk sumber daya alam, dan tekanan terhadap sistem industri untuk beralih ke praktik yang lebih hijau. Oleh karena itu, green fit menjadi sangat relevan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi era industri hijau serta bagian dari solusi terhadap permasalahan lingkungan. Nah, jadi di slide selanjutnya itu ada tujuan utama greening fit, yaitu penerapan greening fit bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lulusan diharapkan mampu bekerja di industri hijau, mengoperasikan teknologi bersih, serta memahami pentingnya efisiensi energi dan pengolahan limbah dalam dunia kerja. Greening fit juga memiliki tujuan utama menciptakan tenaga kerja yang mampu menerapkan praktik kerja yang ramah lingkungan dalam aktiviti profesional sehari-hari, siap menghadapi transformasi industri yang menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dan beretika, memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi hijau dan proses produksi yang rendah emisi, memahami dan mempraktikkan efisiensi energi, manajemen limbah, konversi sumber daya alam, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Lebih jauh lagi, green fit berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di slide selanjutnya itu ada komponen greening fit, yaitu terdapat 4 komponen utama dalam implementasi greening fit. Yang pertama ada pengembangan kurikulum yang memasukkan topik lingkungan. Yang kedua yaitu pelatihan guru agar mampu mengajarkan keberlanjutan. Yang ketiga fasilitas sekolah yang mencerminkan budaya ramah lingkungan. Dan yang keempat ada kolaborasi dengan dunia industri yang mendukung transisi hijau. Untuk mengimplementasikan green fit secara menyeluruh, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kurikulum hijau. Kurikulum harus disesuaikan agar mencakup aspek berkelanjutan, tidak hanya sebagai topik tambahan, melainkan sebagai inti pembelajaran. Topik yang dapat digeserkan antara lain energi terbarukan, terus pengelola limbah, terus teknologi bersih, dan konversi keanekaragaman hayati. Terus juga ada pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Guru adalah ujung tombak keberhasilan greening fit. Guru perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap isu keberlanjutan serta metode pendiagnosis yang efektif untuk menyampaikan materi hijau pelatihan yang diperlukan. Untuk slide selanjutnya yaitu integrasi dalam kurikulum. Materi pelajaran di SMK perlu disesuaikan agar memasukkan isu lingkungan seperti pengelolaan energi, limbah, dan penggunaan teknologi bersih. Salah satu bentuk implementasi efektif adalah pembelajaran, yaitu berbasis proyek, di mana siswa dapat merancang solusi lingkungan secara langsung sesuai bidang keahliannya.
Untuk slide selanjutnya yaitu ada materi tentang peran guru dalam transformasi hijau. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan Greening to Fit. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu lingkungan dan mampu menyampaikan materi dengan pendekatan konstekstual. Pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi guru sangat diperlukan untuk mendukung proses ini. Jadi peran guru di sini sangat dibutuhkan untuk transformasi hijau. Sangat-sangat mendukung proses ini supaya berjalan dengan sangat baik. Karena guru adalah ujung tombak untuk mengarahkan kita kepada proses hijau. Nah, di slide selanjutnya yang kawan-kawan bisa lihat yaitu fasilitas ramah lingkungan di SMK. Jadi, fasilitas sekolah bisa menjadi sarana belajar sekaligus contoh penerapan prinsip hijau. Contohnya seperti penggunaan lampu LED yang hemat energi, sistem pemanenan air hujan, dan taman sekolah edukatif, serta pemanfaatan panel surya untuk kebutuhan listrik di bengkel atau laboratorium. Nah, dari contoh di atas, mampu menghemat energi serta memperhijau dari tanaman-tanaman di SMK. Nah, untuk materi di slide selanjutnya itu kemitraan dengan industri hijau. Kolaborasi dengan dunia usaha yang berorientasi pada keberlanjutan itu sangat penting. Melalui kerjasama ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung melalui magang atau pelatihan dan transfer teknologi ramah lingkungan. Hal ini juga membuka peluang kerja di sektor-sektor ekonomi hijau. Ya, intinya ini kementerian dengan industri itu sangat penting, mampu mengajarkan kita atau mendidik untuk mampu menjadi pekerja lapang atau pekerja industri yang memperhijau atau membantu perekonomian masyarakat. Nah, di slide selanjutnya ada contoh praktik Greening to Fit. SMK Otomotif dapat membuat proyek konversi kendaraan bahan bakar fosil ke listrik. SMK Bangunan dapat merancang rumah hemat energi. SMK Pertanian dapat mengembangkan lahan pertanian organik. SMK Elektro dapat memproduksi alat penghemat listrik atau sistem panel surya skala kecil. Begitupun dengan jurusan-jurusan lainnya seperti yaitu tata boga mampu menghemat listrik dengan menggunakan kompor biasa tanpa menggunakan kompor listrik ataupun mixer dan sebagainya.